Halo saudari-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Terus kita rayakan anugerah kehidupan. Siang ini saya berangkat ke Siang ini saya berangkat ke Purwantoro. Purwantoro daerah yang salah satu yang terjauh, 50 km lebih dari pasturan ini. Sementara setengah hari tadi saya ke kota Solo 1 jam seperempat dari Wonogiri untuk merawat mobil ganti ban karena sudah gundul semua bannya. Nah sekarang saya akan ke Purwantoro untuk pelayanan misa hari Minggu. Ini Sabtu siang. Halo, ayo. Ya suster, silakan. Yuk. Selamat siang, Romo. Selamat siang, loh. Enggak apa-apa ya? Hai, Ya. Nah, nice to meet you too. Ya. Saya ditemani oleh Suster Restiana. Halo, Suster. Halo, Suster. Ya. Dan juga Mbak Ana. Halo, Mbak Ana. Mbak Ana. Ya, ini Mbak Ana ini supir cadangan. Oh ya, kalau Ya. siap. Oh, ya, siap ya Mbak Ana ya. Ditemani jeruk keprok. Oh, ada jeruk keprok juga. Jadi karena jauh dan saya sudah ngantuan, maka ada dua sahabat di gereja ini, Suster Restiana dan Mbak Ana, untuk menemani perjalanan ke Purwantoro. Begitu, terima kasih untuk menemani ya. Terima kasih sama-sama, Romo. Amin, sukacita. Waktu komuni pertama Pak ya, waktu itu kan dari orang Purwantoro ada yang datang. Suster sudah lama banget enggak ke sana loh, iya. begitu tahu. Iya. Oh iya, itu anaknya Pak Purba. Oh iya. Anaknya Pak Purba. Anu itu. Edo. Sing cewek yang bilang oh, gitu, iya. Sudah lama banget enggak ke sana loh. Oh iya, besok kalau ada nganu pas ke sana. Suster tinggal bilang aja. Iya. Aku itu oke kalau mau ikut dimanapun, tapi bilang. Dilarang, ini aku di rumah sendiri. Oh iya, yang lain ke Jogja. Suster ya. Desi ke Jogja, jemput Suster Vero. Pertemuan sejak kemarin. Ya, jalannya cukup ramai. Ini kita akan ke arah Sabtu. Ya. Mau ke arah Ponorogo. Oh, keren loh. Ponorogo, itu kan Ponorogo rung, Mbak. Wis toyo mesti ya. Dah ya. Jadi naik apa? Kalau muatan Loh, memang naik anu. Oh. Ya, kita berjalan. Nah, Purwantoro dekat Ponorogo ya. Iya. Makanya Purwantoro itu kecamatan terakhir ke arah timur dari Wonogiri sebelum Ponorogo. Bukan Kismantoro. Kismantoro ya, Kismantoro, tapi tidak dalam jalan besar ya. Masih harus masuk Kismantoro. Tapi ini Purwantoro. Dulu pernah ada umat dari Kismantoro ya, sekarang masih ada. Masih ada. Suster. Nanti biasanya hadir. Iya. Yang dari Kismantoro. Aku kapan pengen berkunjung ke rumah mereka ya. Iya. Sudah melewati Jatisrono dan Lemah Dhuwur. Ya. Joko. Kita sudah mendekati kota Purwantoro. Bisa di satu kapel kecil, mungkin umatnya 30-an lah, 30 jiwa. Sepertinya depan kita adalah kota Purwantoro. Mudah-mudahan jreng. Ya betul. Puskesmas kita belok kanan, warung kuning kanan jalan itu. Oh. Nah, ini ya, mobil tapi ini. ketutup mobil sebentar. Gimana? Sekarang kita ke kanan. Ya. Oh iya. Sudah sampai. Ini adalah
apel kita. Wow, Mat sudah siap menunggu di luar tuh. Loh. Ya. Ketika Yesus melihat orang banyak, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka kata-katanya kepada murid-muridnya, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu." Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Salah satu lagu favorit saya. Oleh karena kebaikan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janjimu terjadi bagiku. Tetapi bait pertama akan saya ganti. Bukan karena kebaikan, memang iya, tetapi temanya hari ini adalah belas kasih. Maka saya akan mengganti oleh karena kebaikan Tuhan menjadi oleh karena belas kasih Tuhan. Anda nanti, ku sembah kau Tuhan, gitu ya, dengan sukacita. Siap? Siap. Oleh karena belas kasih Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kerahiman Tuhan, janjimu terjadi bagiku. Yuk Anda. Ku sembah kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Oh ajaib bagiku, ku sembah kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Selamanya Tuhan ajaib dan hebat. Amin. Tuhan. Sudah tepuk tangan, berasa ragu. Mau tepuk tangan baik, isih mandeng. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, firman hari ini menyatakan bahwa kita hidup itu karena belas kasih Tuhan. Kita punya iman kepada Tuhan Yesus karena Allah berbelas kasih. Kita punya pengharapan dalam hidup, punya sukacita karena belas kasih Allah. Amin. Amin. Mari kita lihat Bapak Suci Fransiskus ketika diwawancarai oleh wartawan, ketika tanpa dia menduganya menjadi uskup di Argentina, dipanggil dan dipilih menjadi paus di Vatikan, beliau mengatakan begini. Ketika wartawan bertanya, siapakah Bergoglio menurut Anda sendiri? Bergoglio itu nama sendiri, nama paus. Dan Bapak Suci diam sejenak dan mengatakan, saya adalah orang berdosa yang karena belas kasihnya dipilih oleh Tuhan. Kemudian beliau sekali lagi menegaskan, apa yang saya katakan ini bukan kata-kata kiasan, bukan kata-kata indah, tetapi saya memang orang berdosa. Tetapi Allah karena belas kasihnya memilih saya.
Keren apa enggak? Keren apa enggak? Meneng wae. Oh, sekian jelek. Saya orang berdosa. Ayo semua teriak. Saya orang berdosa. Saya dipilih Tuhan. Saya dipilih Tuhan. Karena belas kasih-Nya. Karena belas kasih-Nya. Oke, sekarang dihayati. Saya orang, sambil tangannya mengepal, tepukkan ke dada. Ya, siap? Berdiri. Men semangat. Jam 3 awan yang ngantuk ya loh. Men sing jotek-ladek lu kaget. Ya, siap? Saya orang berdosa. Saya orang berdosa. Saya dipilih Tuhan. Saya dipilih Tuhan. Karena belas kasih-Nya. Karena belas kasih-Nya. Amin. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan. Silakan duduk. Beda ngantuk ya toh? Nah, saudara-saudara, apakah ini omong kosong? Tidak. Bacaan pertama, bacaan kedua, Injil suci bicara tentang belas kasih Allah. Mari kita lihat bacaan pertama dulu. Bacaan pertama saya mengajak Anda untuk melihat Pak dari kitab Keluaran. Pada waktu itu orang Israel tiba dari Mesir di padang gurun Sinai. Tiba dari Mesir, dari perbudakan, dan dibebaskan oleh Allah melalui Musa. Benar ya? Ceritanya begitu. Lalu naiklah Musa menghadap Allah sesudah menyeberang Laut Merah dan ke Gunung Sinai. Musa menghadap Allah dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya. Tuhan berseru kepada Musa, beginilah kukatakan kepada keturunan Yakub dan kuberitakan kepada orang Israel. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Kamu kan tahu apa yang aku lakukan kepadamu, kepada bangsamu. Dari perbudakan di Mesir, kuumpamakan bahwa kamu terbang menaiki Raja Wali, menyeberang Laut Merah. Keren sekali. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa. Maka wajar dong kalau kamu itu mengikat perjanjian dengan Aku, karena Aku baik. Amin. Itu kata Allah. Maka ayo ikatlah perjanjian dengan Aku, dan kamu akan menjadi milikku, harta kesayanganku sendiri, sing diiman-iman oleh Gusti Allah. Lihat, sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu masih meragukan aku? Aku yang memiliki seluruh bumi. Kamu akan kujadikan bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Aku memiliki seluruh bumi, seluruh bangsa milikku, tetapi kamu khusus. Kamu adalah harta kesayanganku, kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Itu kepada Israel dan kepada kita tentu saja. Firman ini untuk kita semua. Keren. Jadi pendiri dalam Gusti itu keren. Roma aku senengi muni keren ya. Ben. Lihat lagi. Bacaan kedua, lihat. Dari surat Roma bab 5 ayat 6 sampai 8, saya akan membacakan 3 kalimat saja. Saudara-saudara, ketika kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka, pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Jadi bukan ketika kita sudah menjadi pendoa, bukan ketika kita sudah menjadi aktivis gereja, bukan ketika kita sudah bertobat, ketika kita masih durhaka, Allah berinisiatif menyelamatkan kita, dan Yesus mati untuk kita. Jadi kalau sekarang kita beriman kepada Allah, bukan jasa kita, tetapi jasa Allah yang sudah berbaik kepada kita, maka wajarlah aku beriman dan menanggungkan hidupku pada Allah. Karena Allah baik, bukan jual beli. Bukan ketika saya baik Allah baik, ketika jahat Allah menjauh. Enggak. Lihat, ini teologi Katolik. Iman kita, Allah baik, maka aku menjawabnya, beriman kepada Allah.
Terus, masih saya teruskan. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Jadi kalau Allah mengorbankan hidupnya, Kristus mengorbankan hidupnya untuk kita, bukan ketika kita sudah suci, ketika kita sudah bertobat. Enggak. Ketika kita masih berdosa, Allah tuh telah menebus kita dari dosa-dosa. Maka Anda dan saya adalah sekelompok kecil, kawanan kecil yang memang melihat, menyaksikan dan mengalami dan merespon Allah yang begitu baik, penuh belas kasih. Amin. Amin. Injil saiki. Matius bab 9. Ketika Yesus melihat orang banyak, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Melihat kita sing ting kleler, yang tidak tahu juruntungnya, tidak bingung mau beriman kepada Allah yang seperti apa, Allah Yesus berbelas kasih kok mesakake men koyo wedhus-wedhus tanpa pangon. Maka kemudian Yesus bersabda, tuan memang banyak, pekerja sedikit, mintalah kepada empunya tuan supaya mengirimkan pekerja-pekerja. Siapa pekerja-pekerja itu? Bukan hanya suster atau romo. Panjenengan semua awan-awam ini juga pekerja di ladang Tuhan loh ya. Anak remaja 3 keren banget ya, tepuk tangan loh. Keren banget loh ya. Ya kan, itu juga pekerja yang diutus Tuhan untuk menyemarakan ibadah. Anda dengan peran masing-masing, saya tidak perlu menyebut satu persatu, karena mereka Anda semua berperan. Anda adalah pekerja yang diutus Tuhan. Amin. Amin. Maka mantaplah, jangan pernah ragu. Bukan hanya untuk ibadah, tetapi untuk merengkuh satu terhadap lain sebagai sedulur. Nunggal kepercayaan, satu iman kepada Allah. Kenapa Allah mengutus pekerja? Mesake, ayo tumbuhkanlah sikap belas kasih satu terhadap yang lain. Nek udu aku sing mimpin lagu sopo nadyan suaraku ki ora apik-apik amat gitu Bu. Iya, ya kan? Nah kalau bukan aku, siapa sing noto altar, walaupun renoto ya mung kok ngene iki ya toh. Ya, tetapi ini adalah partisipasi kehendak baik, bersyukur kepada Allah. Jadi jangan pernah ragu. Nek dudu Romo Agus, sapa sing dadi Romo? Nadyan Romo Agus ki ya ora becik-becik amat, ya toh? Ya toh, semua dengan segala kelemahan, dosa, keterbatasan, tetapi itu tidak menjadi batasan Allah bagi kita untuk melibatkan diri. Maka mantep po mengimani Tuhan. Amin. Amin. Dan kepada yang menjawab panggilan Tuhan yang penuh belas kasih, Allah tidak kemudian membiarkan, tetapi Allah mempersenjatai. Lihat kepada para murid, Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Saudari-saudara, yakinlah ini. Jadi kalau tilik wong loro ana siji sing mimpin sembayang nyuwun. Kalaupun sing tilik kuwi werna-werna iman kapercayane, nek dora sembayang panjenengan sik nek arep do metu aku tak sembayang sik ya nggo caraku. Utawa yuk kita berdoa dulu walaupun berbeda-beda. Kalau tidak ada yang memimpin, aku yang memimpin. Memohon kepada Allah dan kita diberi kuasa Allah. Ini adalah ini Injil loh nih. Orang main-main loh, itu Romo Agus loh ini Injil. Ya toh? Kuwi toh mengusir roh-roh jahat, melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Nek ana wong kesurupan rasa goleki Romo utawa suster, sembayango kanthi penuh iman kapercayaan, berdoalah penuh iman. Anda semua sungguh-sungguh dititipi Allah, rohnya sendiri, roh Allah yang bekerja ketika kita percaya dan percaya. Amin. Amin. Kita teruskan hidup
dengan partisipasi kita pada kerajaan Allah yang sudah berbelas kasih dalam kehidupan kita. Amin. Dalam murni yang terpilih, nah, saudara-saudara, habis dari misa di Purwantoro, lalu kita kunjung-kunjung ke beberapa keluarga. Ini keluarga besarnya Pak Purba. Nah, kita mau doa ya, Suster, ya, doa ya. Ya. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, puji dan syukur kami aturkan padamu, khususnya pada sore hari ini Engkau telah menghibur kami di dalam keluarga Pak Purba dalam keadaan sehat dan bahagia. Itu yang seharusnya dia sudah harus komuni. Yang waktu Romo Bowo urus mereka masuk diterima ke gereja Katolik, Kan dari Protestan. kendala dia pulang, disuruh mamanya pulang Sumatera. Akhirnya yang diterima cuma bapaknya dengan mamanya pertama. Ella juga terlambat komuninya. Ya lah ya. Diterima belum? Yang belum. Kelas berapa kamu komuni? Belum. Masih 3 apa? 3 SD. Oh iya toh. Oh tak pikir kamu. tapi tidak di sini, Romo. Oh.